Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Sukacita tayang di depan kita dalam podcast GPD Ecclesia Karangmulia segmen Rahasia. Renungan dari Ecclesia. Saudara, dikala dikatakan salam sejahtera bagi kita, itu menyatakan sebuah salam, biarlah sejahtera damai menjadi milik engkau dan saya. Tapi coba kita lihat dalam ayat, di dalam Injil Lukas 2 ayat 14, hal yang sama disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, kepada Maria, kepada mereka yang terlibat dalam kelahiran Yesus. Sekalipun ini tidak berbicara tentang Natal, tapi ayat ini saya rindu kita perhatikan dalam Injil Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, sering kita menyampaikan salam kepada orang lain dalam bahasa apapun itu. Salam sejahtera, damai sejahtera bagi engkau. Tetapi coba kita perhatikan apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Kita melihat berita bahwa seakan-akan tidak ada damai. Di sebuah negara yang kita mungkin kagumi, kita anggap negara yang penuh damai. Sekarang penuh dengan demonstrasi. Baik mereka bicara tentang demonstrasi tentang apa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Ada juga demonstrasi yang terjadi antara imigran-imigran. Sehingga saudara, kita perhatikan dalam berita yang terjadi bahwa hampir tidak ada satu negara yang tidak ada demonstrasi tentang isu perang dua negara di Timur Tengah dan isu tentang imigrasi yang semakin banyak bahkan mendominasi sebuah negara. Contoh, negara besar seperti Inggris, mereka sudah memiliki begitu banyak imigran-imigran yang mungkin diperkirakan lebih banyak dari warga lokal sendiri. Australia, bahkan negara tertentu. Bahkan imigrasi sekarang adalah salah satu isu terbesar dalam sebuah negara. Hampir setiap hari warga berdemonstrasi, baik yang imigran itu sendiri maupun warga lokal. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di negeri mereka, sekalipun mereka mengklaim sebagai negara maju. Ini akan merambat ke seluruh dunia. Ini akan merambat ke semua negara. Tetapi ayat ini berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera bagi orang saya ketika kita berikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ketika engkau dan saya menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang terjadi di akhir zaman ini. Negara-negara besar pun, negara maju, penuh dengan demonstrasi dan kehilangan damai dan ketenangan mereka. Kehilangan ketentraman mereka. Ketika mereka membuka pintu rumah mereka, sudah tidak sama lagi ketika mereka ada puluhan tahun yang lalu. Karena sudah terjadi kehilangan damai di antara penduduk lokal maupun kehilangan damai di antara mereka yang datang sebagai imigran. Ini isu terbesar dunia, bahkan perang dua negara yang kita tahu di Timur Tengah menghilangkan damai dalam setiap negara, bahkan seluruh dunia seakan-akan kehilangan damai karena isu perang itu yang berkepanjangan. Tetapi ayat ini menguatkan engkau, biarlah kita berikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan bagi kita yang manusia berkenan kepada Tuhan, kita tempatkan kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, supaya damai sejahtera di antara engkau dan saya terjadi dimanapun kita berada. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih, biar berkat menjadi milik kami. Kami rindu damai itu menjadi milik kami, baik sebagai warga negara, sebagai jemaat, bahkan sebagai manusia yang berhak mendapatkan kebaikan. Tetapi Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami memberikan kemuliaan bagi Tuhan, dan kami hidup berkenan, supaya damai sejahtera menjadi milik kami. Bukan hanya lewat perkataan, tetapi kami menikmati damai sejahtera itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Terima damai dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.